Jangan tanam jambu, mau jual kemana? Tanam yang pasti-pasti aja, yang sudah ada pasarnya. Oke sahabat, sampai jumpa kembali di channel Klaster Jambu. Channel yang sederhana khusus membahas perjambuan. Saya menerima banyak komentar dari orang yang kenal saya juga, termasuk berkomentar seperti tadi. Buat apa sih tanam jambu? Tanam yang pasti-pasti aja. Jambu kan pasarnya gak jelas. Oke, saya mau menjawab langsung aja. Karena mereka kan sebenarnya gak tahu. Justru saya dapat informasi bahwa nanam jambu ini menguntungkan justru dari Facebook saya. Facebook, YouTube, dan seterusnya media sosial. Kenapa? Karena sudah banyak yang sukses, ya. Kemudian setelah itu saya akan mencari informasi ke teman yang sudah tanam. Dan memang benar, selain hobi, ya pagi-pagi kita bisa sambil menggerakkan badan, menghangatkan badan sambil terpapar sinar matahari yang agak hangat begitu. Sekaligus kita juga senang kalau dia, jambu-jambu ini tumbuh bagus, ya. Dan sebenarnya yang berkata seperti itu tidak tahu saya sudah mengeluarkan banyak bibit dan sudah menghasilkan dari lahan terbatas di depan rumah. Ya belum lagi saya bisa membuat pelatihan-pelatihan, ya. Itu juga kan walaupun saya tidak mengambil bayaran, tapi kalau orang yang mengundang saya ya pasti saya dibayar meskipun saya tidak memberikan tarif sebagai pembicara itu. Nah, jadi sebenarnya poinnya adalah apapun yang kita tanam, ya, tanaman, tumbuhan, budidaya itu, kalau diseriusin ya, semua akan mendatangkan income. Terbukti saya punya jambu air, ya. Memang saya belinya dongkelan yang sudah berbuah, ya, karena di tempat asalnya sudah berbuah. Jadinya kemudian saya ketika ditanam 3 bulan ini kan sudah bisa dibikin bibit. Saya eksekusi bikin bibitnya khusus untuk kalangan sendiri di tempat saya sendiri, itu sudah terjual puluhan, ya. Itu dari satu pohon. Jadi satu periode bikin bibit okulasi itu sudah puluhan, ya. Dan karena harga teman kan gak mahal-mahal, itu paling 25.000 lah, ya, satu polybag. Tapi kalau teman yang ngerti mah nggak mungkin mereka ngasih 25.000. Kalaupun saya bilang 25.000, mereka yang ngasihnya lebih. Itu teman yang asli, selalu mendukung bisnis kawannya. Itu teman yang asli itu seperti itu. Bukannya ketika kita punya barang maunya gratis, itu bukan teman yang bukan teman yang sejati lah menurut saya. Karena saya pun demikian, kalau orang teman saya punya bisnis, saya pembeli pertama dan saya selalu tidak pernah nawar, bahkan selalu mempromosikan bisnisnya kepada orang lain. Saya berdasarkan pengalaman, saya mengikuti jejak para senior, ya, di bidang perjambuan. Saya beli bibit jambu gajah Pekalongan itu 3 batang itu udah lama, sudah sekitar 4 tahun, ya 5 tahun ke belakang. Itu karena bibitnya besar, bibit cangkokan. Jadi setelah datang di tempat saya tanam, pasti berbuah cepat. Lah itu saya eksekusi menjadi bibit. Kemudian setelah itu saya mulai mendatangkan uang. Makanya ini khusus kepada para pehobi pemula. Kalau ada jambu yang memang sudah terbukti kualitasnya, seperti Green Giant, Black Berry Sugar, Madu Daily, kemudian Citra atau Tong Samsi, atau Red Hybrid Samarinda, atau yang punyanya Pak Irawan itu Black Red yang direkomendasikan oleh beliau, jambu yang paling manis, segera beli bibitnya. Gak apa-apa mahal sekarang. Kalau bisa yang udah gede, ya, yang harganya 1 juta gitu, ya. Yang udah gede, yang sudah berbuah beberapa kali, ya mungkin harganya juga mahal, tapi nggak apa-apa. Setelah datang di rumah, ya,
tanpa Anda masukkan ke dalam tahan pun ya cuman beberapa hari untuk recovery pohonnya, dia pulih, mungkin hanya 1 bulan. Kita akan langsung bisa membuat bibitnya dan kita jual. Tuh 2 juta. Setelah bibitnya ada kan kita bisa menjual bibitnya itu di angka 200 ribuan 1 buah, karena ini kan hibrid atau bukan hibrid lah ya, jambunya berkualitas gitu. Kita bisa membuat bibit itu 1 polybag 200 ribuan, bikin 10 aja sudah ketutup itu. Coba kalau nanti pohonnya sudah segede ini, yang seperti di video ini berapa puluh juta atau bisa ratusan juta bisa dihasilkan uang dari pohon segede ini ya. Kalau kita pandai okulasi, di cangkok pun ini gak akan habis pohon segede gini ya. Jadi kalau kita punya blackberry sugar sekarang ya coba tanya tuh ke Pak Edi ya. Pak Edi punya blackberry sugar, beliau menjual cangkokan jumbonya itu sekitar 100 ribuan dan dia punya pohon yang gede, dicangkokin tiap hari pun akan tumbuh tunas lagi, jadi tidak akan kehabisan. Beli kalau kita punya 10, makanya sekarang beli borong aja tuh yang banyak. Nah kalaupun tidak ada yang beli cangkokannya ya kita kan bisa jual buahnya. Saya yakin nih harga buah jambu yang berkualitas harganya mahal ya. Seperti misalkan mutiara hitam itu kan buahnya paling mahal sekarang. Makanya jangan dengerin deh orang yang bilang buat apa tanam jambu, nanti susah pasarnya. Jambu kan gitu-gitu aja. Udah jangan dengerin. Menurut saya ya maju aja, karena ini kita bisa bagi-bagi ke tetangga. Ya awalnya saya juga seperti itu ya. Saya bisa bagi-bagi ke tetangga, bisa berbagi bahagiaan lah, karena kan jambunya juga manis. Jangan kan yang manis nih seperti jambu ini, yang asam nih seperti ini ya, asam tapi banyak juga yang minat ya, bukan hanya ibu hamil yang minat.